Selamat pagi, perkenalkan saya dengan Ristiawati, NIM 28922700006 dari Prodi Manajemen. Saya akan coba memaparkan mengenai keseimbangan ekonomi tiga sektor. Dalam perekonomian yang sebenarnya, corak kegiatan ekonomi adalah jauh lebih rumit dari yang digambarkan dalam bab sebelumnya. Untuk memberikan gambaran yang lebih mendekati kepada keadaan sebenarnya, pada pertemuan ini akan dianalisis keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga. Dengan demikian, dalam menganalisa perekonomian tiga sektor, pada hakikatnya akan memperhatikan peranan dan pengaruh pemerintah atas kegiatan dalam suatu perekonomian. Kemudian campur tangan pemerintah dalam hal perekonomian menimbulkan dua perubahan penting dalam proses keseimbangan pendapatan nasional, yaitu yang pertama pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan ke atas konsumsi rumah tangga. Yang kedua yaitu pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Dalam perekonomian tiga sektor, kegiatan perdagangan luar negeri masih diabaikan. Dalam menganalisa perekonomian, tiga sektor masih tetap dimisalkan kegiatan ekspor dan impor tidak dilakukan. Ini berarti analisis yang dibuat masih memisalkan bahwa barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi tidak akan dijual ke luar negeri, dan masyarakat atau perusahaan tidak akan membeli dan menggunakan barang-barang dan jasa yang diimpor. Oleh sebab itu, ketiadaan perdagangan luar negeri, maka perekonomian tiga sektor dinamakan juga perekonomian tertutup. Aliran pendapatan dan syarat keseimbangan. Analisis keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor bertujuan untuk menunjukkan penentuan pendapatan nasional dalam perekonomian di mana terdapat pemerintah. Untuk memahami analisa tersebut dengan baik, perlulah lebih dahulu disadari pola aliran pendapatan dan pengeluaran yang berlaku dalam perekonomian tersebut, dan selanjutnya dari gambaran tersebut ditunjukkan syarat keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor. Analisa pendapatan dan pengeluaran. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan tiga jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Ketiga jenis aliran yang baru tersebut adalah yang pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Pembayaran pajak tersebut menimbulkan pendapatan kepada pemerintah. Pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah yang utama. Yang kedua yaitu aliran baru. Aliran baru yang kedua adalah pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Aliran ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah ke atas barang dan jasa yang diproduksi oleh sektor perusahaan. Kemudian aliran yang ketiga adalah aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Aliran itu timbul sebagai akibat dari pembayaran ke atas konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh pemerintah. Di sini juga ada sirkulasi aliran pendapatan perekonomian tiga faktor: gaji dan upah, sewa, bunga, dan untung. Kemudian ada dari gambar di atas dapat dilihat bahwa dalam suatu perekonomian tertutup, ciri-ciri pokok dari aliran pendapatan dan pengeluaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran oleh sektor perusahaan sekarang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan kepada faktor-faktor produksi dan pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah. Pendapatan yang diterima rumah tangga sekarang
berasal dari dua sumber, yaitu sumber pembayaran gaji dan upah sewa, bunga dan untung oleh perusahaan, dan dari pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu pemerintah menerima pendapatan berupa pajak dari perusahaan dan rumah tangga. Pendapatan tersebut akan digunakan untuk pembayaran gaji dan upah pegawai sebagai dan dengan untuk membeli barang-barang dan jasa. Yang keempat, pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk memenuhi 3 kebutuhan pembayaran dan membiayai pengeluaran konsumsi, disimpan sebagai tabungan, dan membayar pajak rumah tangga dalam persamaan Y sama dengan C ditambah S ditambah T. Kemudian dalam gambaran tersebut tetap dimisalkan bahwa tabungan rumah tangga dipinjamkan oleh lembaga-lembaga keuangan kepada para pengusaha yang menanam modal. Kemudian yang berikutnya pengeluaran agregat AE telah menjadi bertambah banyak jenisnya, yaitu di samping pengeluaran konsumsi dan investasi, sekarang termasuk pula pengeluaran pemerintah dalam persamaan AE sama dengan C plus I plus G. Jenis-jenis pajak. Pajak langsung dan pajak tidak langsung. Secara garis besarnya, berbagai jenis pajak yang dipungut pemerintah dapat dibedakan kepada dua golongan, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung berarti jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak, setiap individu yang bekerja dan perusahaan menjalankan kegiatan dan memperoleh keuntungan wajib membayar pajak. Pajak yang dipungut dan dikenakan ke atas pendapatan mereka dinamakan pajak langsung, yaitu pajak yang secara langsung dipungut dari orang yang berkewajiban untuk membayar pajak. Yang kedua adalah pajak tidak langsung. Pajak tak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain. Salah satu jenis pajak yang tak langsung yang penting adalah pajak impor. Biasanya pada akhirnya yang akan menanggung beban pajak tersebut adalah para konsumen. Yang mula-mula membayar pajak adalah perusahaan-perusahaan yang mengimpor barang. Akan tetapi pada waktu menjual barang impor tersebut, pengimpor akan menambahkan pajak impor yang dibayarkan dan dalam menentukan harga penjualan. Dengan demikian, keuntungan tidak berkurang. Pada akhirnya, para pembeli yang akan membayar pajak yaitu dalam bentuk harga yang tinggi. Contoh lain dari pajak yang tak langsung, pajak pungutan pajak dan biasanya ditambahkan ke harga penjualan yang ditentukan oleh pedagang-pedagang. Bentuk-bentuk pajak pendapatan di samping dengan cara penggolongan seperti yang baru diterangkan, sistem pajak dapat pula dibedakan berdasarkan penggolongan pajak. Pajak regresif, pajak proporsional, dan pajak progresif. Pendapatan pajak presentasi berikut disampaikan presentasi pajak 500.000 sama dengan 500.000 2%, kemudian 501.000 sampai dengan 2 juta 4%, kemudian 2 juta Rp1 sampai dengan 5 juta 10%, dan yang tingkat kelima adalah 5 juta sampai dengan 20%. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.